Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Julpa Imanuddin Anwar dengan HP saya 2330105152. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang tugas kewarganegaraan. Nah, di sini kewarganegaraan ini saya akan mencakup ada 7 topiknya, yaitu yang pertama adalah pengantar pendidikan kewarganegaraan, warganegaraan cerdas di era digital, lalu identitas dan integrasi bangsa dan hak dan kewajiban warga negara, lalu ada negara dan konstitusi, lalu ada pendidikan, demokrasi, dan serta fenomena demoralisasi Pancasila. Nah, untuk yang pertama ialah pengantar pendidikan kewarganegaraan. Nah, untuk pengantar pendidikan kewarganegaraan sendiri ialah untuk bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kewarganegaraan sendiri tidak hanya mengajarkan teori-teori tentang negara, tapi juga mengembangkan nilai moral, etika, serta sikap tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Lalu, melalui kewarganegaraan, kita belajar mengenai sistem politik, hukum, demokrasi, hak asasi manusia, serta nilai-nilai dasar negara seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Intinya, kewarganegaraan sendiri bertujuan untuk membentuk warga negara yang untuk berpikir kritis, peduli sosial, dan mampu hidup sesuai nilai-nilai kebangsaan. Nah, lalu yang kedua, ada warga negara cerdas di era digital. Nah, memasuki era digital, tantangan kewarganegaraan menjadi lebih kompleks. Yang pertama adalah adanya perkembangan teknologi. Informasi menghadirkan manfaat besar, tetapi juga membawa risiko seperti penyebaran hoax, cyberbullying, pencurian data pribadi, dan hingga polarisasi sosial. Nah, oleh karena itu, warga negara cerdas di era digital harus memiliki empat kompetisi utama. Nah, yang pertama adalah cerdas informasi. Nah, yaitu adalah kemampuan memilih dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Dan masyarakat juga harus lebih teliti tentang berita-berita yang hoax dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum ada kebenarannya. Lalu ada cerdas etika digital, artinya kita harus mampu berkomunikasi dengan sopan dan menghormati orang lain di media sosial. Lalu juga etika online sama pentingnya dengan etika dalam kehidupan nyata. Nah, di sini kita tidak harus menjaga ketikan di media sosial agar tidak menyinggung orang lain di media sosial tersebut. Lalu yang ketiga ada cerdas keamanan digital, yang dimana pengguna teknologi harus memahami pentingnya menjaga data pribadi, tidak sembarangan memberikan informasi, serta menggunakan fitur keamanan yang tersedia. Nah, yang keempat ada cerdas partisipasi digital, di mana teknologi ini dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi seperti menyampaikan aspirasi, mengikuti diskusi publik, dan memberikan kritik yang membangun melalui platform digital. Nah, dengan kemampuan tersebut, warga Indonesia akan mampu menjadi masyarakat digital yang produktif, cerdas, dan bertanggung jawab. Nah, lalu ada yang ketiga adalah identitas dan integrasi bangsa, di mana identitas bangsa Indonesia terbangun dari berbagai unsur seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, lalu identitas sendiri ialah membedakan kita dari bangsa lain dan menjadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu Indonesia sendiri memiliki keberagaman suku bangsa seperti suku, budaya, agama, bahasa, serta adat istiadat. Keberagaman ini harus dipandang sebagai kekayaan yang memperkuat bangsa, bukan sebagai pemicu untuk perpecahan. Nah, oleh karena itu, integrasi nasional menjadi sangat penting. Integrasi berarti mempersatukan seluruh elemen masyarakat ke dalam satu tujuan dan satu identitas nasional agar menjadi satu, yang dimana ialah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, integrasi dapat terwujud ke setiap warga negara saling menghargai, menjauhi diskriminasi, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok. Nah, di era globalisasi sendiri, menjadi identitas bangsa menjadi tantangan tersendiri, yang dimana adanya pengaruh budaya luar, media sosial, dan gaya hidup modern. Ini juga dapat mengikis rasa kebangsaan jika tidak disikapi dengan baik dan bijak. Nah, oleh sebab itu, penguatan nilai-nilai kebangsaan dan
Penanaman karakter sejak dini menjadi sangat penting agar integrasi nasional tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh dunia luar. Nah, yang keempat itu ada hak dan kewajiban warga negara, yang dimana dalam kehidupan bernegara, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang 1945, yang dimana hak-hak warga negara antara lain adalah hak atas pendidikan, hak menyampaikan pendapat, hak atas pekerjaan yang layak, hak memperoleh perlindungan hukum, hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun selain hak sendiri, kita juga memiliki kewajiban seperti menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, menghormati hak orang lain, ikut membela negara, membayar pajak, dan ikut serta dalam membangun nasional. Hak dan kewajiban ini berjalan secara seimbang. Tidak mungkin menuntut hak secara maksimal tanpa menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Nah, ketika setiap orang menjalankan kewajibannya, maka hak lain juga pun akan terpenuhi. Nah, lalu yang kelima adalah negara dan konstitusi, di mana negara Indonesia berlandaskan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi sendiri ialah hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konstitusi sendiri memiliki beberapa fungsi penting seperti konstitusi menjadi dasar negara hukum tertinggi yang mengatur pembagian kekuasaan negara seperti kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu kedua ada konstitusi menjamin hak warga negara agar tidak dilanggar oleh pihak manapun termasuk oleh pemerintah sendiri. Lalu yang ketiga adalah konstitusi mengatur hubungan antar negara dan warga negara sehingga kehidupan bernegara dapat berjalan tertib dan adil serta teratur. Nah, setiap tindakan pemerintah, lembaga negara atau maupun warga negara sendiri harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena konstitusi sendiri dihormati, maka pemerintah akan berjalan stabil dan demokratis. Nah, lalu yang keenam. Yang keenam sendiri ialah pendidikan demokrasi, yang dimana demokrasi sendiri adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyatnya. Untuk menjalankan demokrasi yang sehat, diperlukan warga negara yang terdidik secara demokratis. Nah, pendidikan demokrasi sendiri mengajarkan nilai-nilai seperti ada kebebasan berpendapat, kesetaraan hak, penghormatan terhadap perbedaan, menyelesaikan masalah melalui musyawarah, serta berpartisipasi aktif dalam proses politik. Nah, melalui pendidikan demokrasi ini, generasi muda diharapkan mampu berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat secara santun dan di depan umum, dan menghargai juga pendapat orang lain. Yang dimana demokrasi sendiri tidak akan berjalan dengan baik jika masyarakat tidak mau berpartisipasi atau tidak menghargai perbedaannya, seperti tidak menghargai agama seseorang, malah mengejelek-jelekannya atau itulah sebagainya. Nah, oleh karena itu pendidikan demokrasi perlu diterapkan tidak hanya di sekolah tetapi juga di dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Nah, lalu ada yang itu ada demoralisasi Pancasila, yang dimana fenomena yang sering menjadi perhatian akhir-akhir ini adalah demoralisasi Pancasila, yang dimana yaitu menurunnya pemahaman pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa bentuk demoralisasi yang sering kita lihat antara lain adalah meningkatnya intoleransi, lalu melemahnya semangat gotong royong, lalu juga kurangnya sikap saling menghormati terhadap sesama, lalu ada penyebaran ujaran kebencian di media sosial seperti tidak menjaga ketikan atau komentar kepada seseorang sehingga seseorang tersebut sakit hati melihat atau mendengar ketikan tersebut. Lalu perilaku koruptif atau kurangnya kejujuran, atau juga seperti korupsi lah bisa dibilang, atau kejujuran tuh kayak misal ada dompet di jalan, kita malah ngambil uangnya, gak mengembalikan si dompet itu ke pemilik aslinya. Itulah tindak kurang atau tidak kejujurannya. Nah, fenomena ini biasanya menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila perlu diperkuat kembali, pendidikan karakternya, penguatan nilai moralnya, serta keteladanan dari keluarganya sendiri, sekolah,
pemimpin sangat berpengaruh dalam mengeluarkan jati diri bangsa. Nah, Pancasila juga harus menjadi pedoman yang nyata dalam bertindak, bukan sekedar hafalan dalam teks doang. Nah, jika nilai Pancasila benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka masyarakat Indonesia akan hidup lebih rukun, adil, dan harmonis. Nah, kita dapat simpulkan bahwa kewarganegaraan sendiri memiliki peran penting dalam membentuk warga negara Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa. Di era digital ini dan globalisasi, kita dituntut untuk selalu berpikir kritis, bertanggung jawab, dan tidak melupakan nilai-nilai dasar yang menjadi dari diri kita sendiri. Nah, dan juga untuk meningkatkan kesadaran untuk menjadi warga negara yang lebih baik dan bijak. Sekian dari penyampaian materi dari kewarganegaraan ini. Mohon maaf jika kata atau tutur kata saya yang tidak kurang mengenakan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.